Apakah ada hal yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa makanan yang Anda konsumsi demi kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh ternyata justru meracuni tubuh Anda sendiri? Ini adalah kisah Pak Bambang, seorang pria berusia 72 tahun yang datang menemui saya bulan lalu. Pak Bambang adalah pensiunan kepala sekolah SMA, jadi beliau sangat disiplin dalam menjaga kesehatannya. Beliau memiliki prinsip kuat untuk menghindari obat-obatan kimia rumah sakit dan percaya bahwa tubuh harus disembuhkan dengan bahan-bahan alami. Hobi utama beliau adalah mendaki gunung. Setidaknya 3 kali seminggu beliau pasti mendaki gunung terdekat, dan setiap kali mendaki ada satu hal yang selalu beliau bawa dengan hati-hati di dalam ranselnya, wedang jahe teh jahe pekat yang beliau buat sendiri. Beliau sering berkata bahwa meminum secangkir wedang jahe panas dan pedas saat keringat mulai mengering di puncak gunung membuat seluruh tubuhnya hangat dan rasa lelah seketika hilang. Namun suatu hari Pak Bambang mulai merasakan gejala aneh. Awalnya tenggorokannya terasa sedikit gatal dan kering. Lama-kelamaan suaranya mulai serak hingga akhirnya terdengar seperti suara logam bergesekan, bahkan suaranya berubah drastis sampai sulit berbicara. Pak Bambang mengira itu hanya flu biasa atau karena pita suaranya melemah seiring bertambahnya usia. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau justru meminum wedang jahe lebih sering dan lebih pekat karena mengira itu baik untuk tenggorokan. Segelas saat bangun tidur, segelas saat mendaki, dan segelas lagi sebelum tidur. Akhirnya, ketika suaranya hilang sama sekali, Pak Bambang menjadi sangat ketakutan karena menduga dirinya terkena kanker laring. Dan beliau pun datang menemui saya, Dr. Budi Santoso. Ketika saya memeriksa bagian dalam tenggorokan dan kerongkongan Pak Bambang menggunakan endoskopi, saya sangat terkejut. Dari pintu masuk, kerongkongan hingga laring semuanya merah meradang dan lecet, serta pita suaranya bengkak parah. Itu bukan kanker. Penyebabnya adalah wedang jahe yang selama ini rajin diminum Pak Bambang demi kesehatannya. Apakah ini terdengar seperti masalah orang lain bagi Anda? Saya yakin di antara Anda yang menonton video nutrisi cerdas ini pasti ada yang memiliki kebiasaan mengonsumsi wedang jahe karena tangan dan kaki terasa dingin, pencernaan tidak lancar, atau merasa akan flu. Jahe memang benar adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam pengobatan tradisional, jahe tercatat sebagai obat hebat yang menghilangkan rasa dingin di tubuh dan membantu pencernaan. Namun sebaik apapun ginseng atau jahe, jika dikonsumsi tidak sesuai dengan kondisi tubuh atau digabungkan dengan makanan yang berlawanan, itu bukan lagi obat melainkan racun. Terutama bagi lansia berusia 60 komaan atau 70 komaan yang dinding pertahanan tubuhnya mulai melemah, mengonsumsi jahe dengan cara yang salah sama saja dengan menempelkan api panas ke kulit yang tipis. Gejala yang dialami Pak Bambang adalah penyakit refluks laring-ofaring LPR yang khas. Asam lambung naik kembali membakar kerongkongan hingga ke tenggorokan dan pita suara. Dan yang mengejutkan, pemicu utamanya adalah jahe itu sendiri. Hari ini saya Dr. Budi Santoso akan menjelaskan secara rinci apa penyebab utama rusaknya kerongkongan Pak Bambang dan 3 kombinasi makanan terburuk yang dapat meledakkan lambung jika dimakan bersama jahe tanpa sadar. Saya tidak menyuruh Anda berhenti memakannya. Saya akan merangkum dengan jelas rahasia cara mengonsumsinya dengan aman, tanpa efek samping, melindungi lambung sambil tetap mendapatkan khasiat luar biasa dari jahe, yaitu cara mengubah racun menjadi obat. Jika Anda suka minum kopi, makan daging dengan jahe, atau suka makanan pedas, pembahasan hari ini bukan pilihan tapi keharusan. Jika Anda memiliki salah satu dari 3 kebiasaan ini, lambung Anda mungkin sedang menjerit tanpa suara saat ini. Cerita yang akan saya sampaikan adalah persis seperti apa yang Pak Bambang dengar di ruang praktik saya hingga beliau menepuk lutut karena menyesal. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda tidak akan lagi terombang-ambing oleh mitos kesehatan yang salah di internet. Dan mulai besok, Anda akan bisa mempraktekkan metode kesehatan sejati yang benar-benar menyelamatkan tubuh Anda. Baiklah, mari kita bahas apa tersangka pertama yang menyerang lambung Pak Bambang dan kombinasi berbahaya apa yang mungkin ada di meja makan Anda sekarang. Bukalah mata lebar-lebar dan fokuslah. Sebelum masuk ke pembahasan utama, jika Anda menantikan konten hari ini, silakan tekan tombol suka. Dan tuliskan 2 kata "saya simak" di kolom komentar sebagai tanda keseriusan Anda, maka saya akan lebih bersemangat menjadi pemandu kesehatan yang bisa Anda andalkan. Sudah siap? Mari kita mulai. Pernahkah Anda minum kopi setelah makan siang hari ini? Atau mungkin makan malam dengan lauk daging balado atau sup pedas? Jika ada jahe di meja makan tersebut, Anda harus benar-benar menanamkan kata-kata saya ini dalam hati. Alasan mengapa Pak Bambang hampir kehilangan suaranya tersembunyi dalam kebiasaan makan sehari-hari ini. Ketika saya memeriksa isi tas mendaki dan meja makan Pak Bambang, saya menemukan deretan bom yang merusak lambung
Berikut adalah 3 pasangan terburuk bagi jahe yang memicu perang di dalam tubuh kita. Silakan cek apakah ada yang sesuai dengan kebiasaan Anda. Tersangka pertama adalah kopi. Setelah minum wedang jahe di puncak gunung, Pak Bambang selalu minum kopi instan, kopi saset bersama teman-temannya setelah turun gunung. Beliau berpikir sudah minum jahe yang sehat, kopi segelas tidak apa-apalah. Namun tindakan inilah yang membuka lebar pintu masuk kerongkongan. Di antara lambung dan kerongkongan kita ada sebuah pintu, yaitu otot sphincter, yang menutup rapat agar asam lambung tidak naik. Namun kafein dalam kopi melonggarkan pintu ini. Kuncinya terbuka. Apa yang terjadi jika jahe masuk dalam kondisi ini? Jahe merangsang lambung untuk memproduksi asam lambung secara berlebihan. Pintunya terbuka sementara di dalam terjadi banjir asam lambung. Akibatnya asam lambung yang keras itu naik tanpa hambatan melalui kerongkongan hingga ke tenggorokan. Inilah alasan mengapa pita suara Pak Bambang bengkak parah. Bagi Anda yang merasa perih ulu hati setelah minum kopi lalu minum jahe, ingatlah bahwa itu sama saja dengan menyiramkan bensin ke rumah yang terbakar. Tersangka kedua adalah daging, terutama daging berlemak. Setiap pulang mendaki, Pak Bambang sering makan daging rebus atau daging berlemak untuk memulihkan tenaga. Beliau memasak daging dengan banyak jahe untuk menghilangkan bau amis dan memakannya dengan irisan jahe. Terlihat seperti makanan sehat, penambah stamina, tapi bagi lambung ini adalah penyiksaan. Ketika protein padat seperti daging masuk lambung berada dalam status siaga. Lambung memproduksi asam jauh lebih banyak dari biasanya untuk mencernanya. Ditambah lagi jahe yang masuk semakin memicu sekresi asam lambung. Lambung benar-benar menjadi lautan asam. Selain itu, daging butuh waktu lama untuk dicerna sehingga tinggal lama di lambung. Makanan dan asam lambung memenuhi lambung membuat tekanan naik drastis. Bayangkan panci presto yang tekanannya sudah mencapai batas maksimal. Sedikit saja ada celah isinya akan menyembur keluar. Begitu Anda berbaring setelah kenyang makan, daging dan jahe asam lambung yang tidak kuat menahan tekanan tinggi itu akan berbalik arah ke kerongkongan, menggesek dinding kerongkongan seperti amplas. Jahe yang dimakan untuk pencernaan justru mengubah lambung menjadi panci presto yang siap meledak. Tersangka ketiga dan terakhir adalah makanan pedas. Orang Indonesia sangat suka makanan pedas, bukan? Pak Bambang juga menyukai sup ikan pedas dan beliau menambahkan jahe ke dalamnya untuk menghilangkan bau amis. Anda tahu kapsaisin yang memberikan rasa pedas pada cabai zat ini saja sudah membuat selaput lendir lambung panas dan teriritasi. Lalu apa yang terjadi jika ditambah dengan ginjerol komponen pedas pada jahe? Ini seperti menyiramkan air panas ke kulit yang sudah terbakar, memberikan pukulan ganda pada selaput lendir lambung. Setelah kapsaisin mencakar dinding lambung, ginjerol dari jahe masuk dan menyebabkan peradangan. Jika ini terjadi bukan hanya rasa perih, tapi bisa berlanjut menjadi gastritis erosif, di mana dinding lambung terkelupas dan luka. Pak Bambang melakukan ketiga hal ini hampir setiap hari. Karena percaya jahe itu baik, beliau menyertakan jahe saat minum kopi, makan daging, dan makan pedas. Niatnya menjaga kesehatan, tapi hasilnya beliau sendiri yang menyerang lambung dan kerongkongannya. Bagaimana dengan Anda? Apakah saat perut terasa begah karena makanan pedas, Anda minum wedang jahe, lalu ditutup dengan kopi? Jika ya lambung Anda mungkin sedang bengkak memerah, seperti milik Pak Bambang, dan mengirimkan sinyal minta, tolong. Mungkin Anda bertanya, dok, waktu muda saya makan begini tidak apa-apa. Kenapa baru sekarang bermasalah? Pertanyaan yang sangat bagus. Inilah inti dari pembahasan hari ini. Ada istilah bahwa di usia 30-an, makan batu pun bisa dicerna. Tapi begitu melewati usia 50 atau 60 tahun, lingkungan lambung kita berubah total. Pertahanan lambung Anda saat muda dan sekarang sangat berbeda. Tanpa memahami rahasia penuaan tubuh ini, obat sebagus apapun tidak akan berguna. Saya akan jelaskan perbedaannya. Pak Bambang pernah protes di ruang praktik, dok. Dulu saya makan apa saja. Makan daging kambing, makan pedas, perut saya kuat. Masa cuma gara-gara wedang jahe jadi begini? Benar, itu bukan bohong. Tapi meskipun hati masih muda, organ tubuh menua dengan jujur. Pak Bambang melupakan fakta krusial ini. Ketebalan dinding pertahanan lambung usia 70-an sangat berbeda dengan usia 30-an. Ibarat pakaian dinding lambung usia 20-an atau 30-an seperti memakai jaket kulit tebal dan kuat. Percikan api pun tidak akan terasa panas. Makan pedas asin asam lambung banyak pun bisa ditahan. Makanya dulu mengunyah jahe mentah sambil ngopi pun terasa nikmat. Tapi saat masuk usia 50, 60, 70 tahun, selaput lendir lambung menipis dan menyusut seperti kulit. Dalam istilah medis disebut gastritis atrofi. Mudahnya Anda melepas jaket kulit tebal itu dan hanya mengenakan kemeja sutra tipis musim panas.
Bayangkan hanya pakai kemeja tipis lalu terkena percikan api, pasti bajunya bolong dan kulit langsung melepuhkan. Itulah kondisi lambung Pak Bambang sekarang. Pelindungan sudah tipis lalu dilempar bara api berupa jahe. Komponen utama rasa pedas jahe adalah jingrol. Zat ini merangsang pergerakan lambung. Bagus jika lambung sedang mogok kerja, tapi masalah jika berlebihan. Pada dinding lambung yang tipis, ginjerol terasa seperti menyiramkan alkohol ke luka terbuka, mengikis dinding lambung secara langsung. Ditambah lagi di atas usia 50 tahun, kekuatan otot katup antara lambung dan kerongkongan melemah. Seperti karet gelang yang sudah lama jadi kendor. Dinding lambung menipis dan sensitif, pintu penahan asam lambung sudah longgar, lalu disiram wedang jahe pekat setiap hari karena alasan kesehatan. Tentu saja kerongkongan Pak Bambang tidak kuat menahannya. Ini bukan masalah tekad tapi hukum alam penuaan. Rasa percaya diri saya masih sehat bisa menjadi racun. Kita harus rendah hati mengakui bahwa lambung kita tidak sekuat dulu dan mencari cara konsumsi yang sesuai. Lalu apakah lansia dengan lambung lemah tidak boleh makan jahe sama sekali? Tentu tidak. Ingat, Pak Bambang tidak berhenti makan jahe. Beliau malah memakannya setiap hari tapi suaranya kembali dan perutnya nyaman. Bagaimana caranya beliau mengubah wujud jahe tersebut? Ada alkimia sederhana untuk mengubah jahe yang tajam, seperti tombak menjadi perisai lembut bagi lambung. Tidak butuh biaya mahal atau teknik khusus. Cukup ubah cara mengolahnya. Inilah resep rahasia mengubah racun jahe menjadi obat serta peringatan bagi siapa saja yang harus ekstra hati-hati. Siapkan pena dan kertas Anda. Rahasianya adalah kukusan. Jangan makan jahe mentah, Anda wajib mengukusnya. Ini adalah resep terbaik dari saya, Dr. Budi Santoso. Ketika jahe dikukus dan dikeringkan, terjadi perubahan kimiawi yang menakjubkan. Tadi saya sebutkan komponen pedas yang menyerang lambung adalah gingerol. Nah, jika jahe ini diberi uap panas, gingerol yang keras itu berubah menjadi zat bernama shogaol. Shogaol ini sangat hebat. Sifat iritasinya pada lambung hampir hilang, tapi efek antioksidannya untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan imunitas justru meningkat 10 kali lipat dibandingkan jahe mentah. Ini seperti melatih kuda liar yang beringas menjadi kuda pacu andalan yang setia. Yang harus dikonsumsi Pak Bambang bukanlah kuda liar, tapi kuda pacu yang setia. Cara membuatnya sangat mudah, catat ya. Cuci bersih jahe, iris tipis tebal 2 mm dengan kulitnya. Panaskan kukusan, masukkan irisan jahe dan kukus selama sekitar 30 menit sampai matang. Angkat jahe kukus, letakkan di saringan atau tampah, lalu jemur atau angin-anginkan sampai benar-benar kering kriuk. Dalam pengobatan herbal, jahe olahan ini disebut jahe kering atau ganjiang. Setelah ini menjadi teh, maka Anda meminum obat asli yang menghangatkan tubuh tanpa menyakiti lambung. Namun sebaik apapun itu ada aturannya. Aturan 1, jangan saat perut kosong. Jangan minum air jahe begitu bangun tidur. Itu melempar bom ke lambung. Minumlah di tengah makan atau maksimal 30 menit setelah makan. Makanan akan menjadi bantalan agar khasiat jahe diserap dengan lembut. Aturan 2, jaga takarannya. Dosis harian yang tepat untuk jahe kering adalah 4 gram, kira-kira seukuran 1 ruas jempol. Jika bubuk cukup 1 sendok teh, lebih banyak bukan berarti lebih sehat, justru membebani lambung. Penting ada 3 kondisi orang yang dilarang makan jahe, baik dikukus maupun tidak. Karena bisa menjadi racun penderita batu empedu, jahe memicu produksi cairan empedu dengan kuat. Jika ada batu yang menyumbat saluran empedu, lalu cairan dipaksa keluar kantung empedu bisa pecah atau menyebabkan nyeri hebat hingga harus ke UGD. Pengonsumsi obat pengencer darah, jika Anda minum aspirin, warfarin, atau Plavix, hati-hati. Jahe ginjerol, sogaol juga mengencerkan darah. Jika digabung darah jadi terlalu encer, luka kecil, sulit berhenti berdarah atau memar parah. Hentikan jahe seminggu sebelum operasi atau cabut gigi. Penderita diabetes yang minum obat jahe menurunkan gula darah. Jika diminum bersama obat penurun gula darah bisa anjlok drastis, hipoglikemia, menyebabkan keringat dingin, gemetar pingsan, atau syok. Untungnya Pak Bambang tidak memiliki 3 kondisi tersebut. Jadi beliau mulai minum jahe kukus, setelah makan berhenti minum kopi dan mengganti jahe dengan bawang bombay saat makan daging. Hasilnya setelah 3 bulan, suatu hari pintu ruang praktik saya terbuka. Dan Pak Bambang masuk dengan wajah segar merona dan langkah tegap. Kalimat pertamanya, "Dok, rasanya saya sudah bisa nyanyi lagi di karaoke." Suara beliau kembali lantang dan jernih seperti saat masih menjadi kepala sekolah. Endoskopi menunjukkan peradangan di kerongkongan hilang bersih dan bengkak di pita suara sudah kempes. Beliau sadar bahwa mengikuti tren kesehatan tanpa memahami kondisi tubuh sendiri justru merusak dirinya.
Sekarang Pak Bambang tetap mendaki gunung tapi isi ranselnya berubah. Bukan lagi wedang jahe pedas tapi teh jahe kukus yang harum dan lembut. Kopi saset setelah turun gunung diganti dengan makan sup tahu hangat atau hidangan sehat bersama teman-teman. Sebagai penutup dari nutrisi cerdas hari ini, ingatlah 3 poin ini. Jangan gabungkan jahe dengan 3 musuh utamanya. Kopi membuka katup, daging berlemak menaikkan tekanan lambung, dan makanan pedas membakar dinding lambung. Kekeslayai Anda. Ubah pedas yang menyakitkan menjadi tameng pelindung. Konsumsi setelah makan cukup seukuran 1 ruas jempol sehari. Kenali kondisi tubuh Anda, hindari jahe jika punya batu empedu, minum pengencer darah, atau obat diabetes. Kesehatan bukan tentang obat mahal, tapi tentang kebiasaan yang benar seperti Pak Bambang. Jangan menunggu sakit baru menyesal. Praktikkan ilmu ini mulai makan malam nanti. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman Anda karena 1 kali berbagi bisa menyelamatkan lambung orang yang Anda kasihi. Terima kasih telah menyimak Nutrisi Cerdas. Saya Dr. Budi Santoso, selalu mendukung hidup sehat dan suara lantang Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dengan saran kesehatan yang lebih bermanfaat.